Waalaikumsalam Mbak Rajuli. Gimana nih hari ini kabarnya? Alhamdulillah ya sehat terus. Sehat, cantiknya maksimal juga hari ini. Maksimal Mbak. Oke, hari ini Ibu sudah tahu ya, Ibu Iya, Pak, akan saya melakukan proses cooking ya dengan Ibu Lastri ya, guru kita bergerak. Untuk itu saya sebagai supervisor hari ini akan menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya hari ini Bu Lira itu harus memahami dulu apa yang menjadi konteks penilaian. Oke, Pak. Jadi seperti pada saat percakapan Bu Lira itu harus sesuai dengan alur-alur. Sudah paham kan alur-alur kita? Iya, Pak. Ya, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, selanjutnya rencana aksi. Pengambilan keputusan bertanggung jawab. Nah, sudah paham sekali Iya, Pak. alhamdulillah. Iya, Pak. Kemudian juga pada saat Ibu melakukan cooking itu jangan lupa prinsipnya kemitraan, Oh iya, Pak. kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya, Bu. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, kalau itu semua sudah, sekarang kalau misalnya nanti berjalan, Ibu kira-kira ingin menanyakan kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi saya Iya. untuk kegiatan cooking ke Iya. depan Pak, itu kompetensi yang akan saya kembangkan itu tadi saya akan mendengarkan secara aktif dulu Pak, perhatian penuh kepada coach nanti. Itu terus kedua saya berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Dari permasalahan yang si Kuci tadi saya akan bertanya balik, tapi pertanyaan yang kompeten, yang berbobot, yang berkaitan dengan masalah yang dia sedang hadapi Pak. Oke. Kemudian kalau nanti cooking, kira-kira bagian kompetensi mana sih yang ingin Ibu observasi lebih dalam? Kompetensi ini Pak, yang jelas pertama pertanyaan yang berbobot itu penting Pak. Jadi pertanyaan itu sesuai dengan konteks masalah dia. Kedua, kompetensi saya ini kan sebagai coach ya Pak ya. Jadi kalau saya sebagai coach ini, jadi saya tahu peran sebagai coach ini, jadi saya jangan menahan diri supaya jangan langsung memberikan solusi. Jadi tapi kita harus menggali dulu. Menggali goalnya. Goal kompetensi yang sudah ada di dia, kita gali baru saya itu Pak. Oke. Seandainya nanti sudah berjalan, kira-kira indikator kalau sudah tercapai coachingnya apa sih? Kalau menurut saya indikator yang menjadi indikator itu tercapai atau tidak itu yang jelas setelah pelaksanaan coach antara coach dengan coach saya itu Pak, yang penting coach itu sudah mendapatkan solusi Pak, mendapat langkah-langkahnya untuk yang diterapkannya, jadi dia mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia ungkapkan tadi Pak. Itu saja. Penting itu Pak, yang penting ada solusi masalah dia itu. Jangan lupa Bu, mendengarkan dengan aktif, kemudian kesadaran penuh. Iya Pak. Pasti Pak. Pertanyaan berbobot tadi Iya. harus ada. Oke Ibu, kebetulan itu tanya kita Ibu Lastri sudah datang. Silakan. Waalaikumsalam Ibu Lastri. Waalaikumsalam. Saya nggak kebagian nih ya. Aja Bapak, saling saja Bapak Iya, ya. nggak apa-apa. Memang resiko Bu jadi laki-laki. Bagaimana nih kabarnya Ibu Lira, Pak Rajuli? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya baik ini. Ya, Bu tidak menanyakan kabar saya Ibu. Oh baik. Sepertinya ada masalah Bu. Iya, Lihat. begitu. Ada apa? Saya ingin minta solusi dengan Ibu ya. terkait permasalahan saya Bu. Jadi tujuan Ibu Lastri Iya. itu tujuannya untuk mengungkapkan apa ini? Pertemuan kita ini. Tentang permasalahan yang di sekolah Ibu. Boleh saya tahu apa? Silakan Bu. Ya. Apa? Jadi yang menjadi beban permasalahan yang menjadi pikiran Ibu itu apa? Jadi, permasalahan saya di sekolah yaitu mengenai guru-guru sekolah satuan lingkungan banyak menggunakan metode belajar dengan cara konvensional, dengan cara yang sama. Karena itu teman sejawat lah antara ilmu ini terguru ya, jadi teman-teman ibu itu masih mengajar secara konvensional, tidak menarik lah ya, tidak sesuai kebutuhan. Emang selama ini yang dari diri ibu sendiri apa yang sudah ibu lakukan biar sampai kok beda antara yang sudah dilaksanakan teman dengan ibu? Emang apa yang sudah ibu Kalau lakukan? saya sendiri kan saya kebetulan sudah pernah ikut PJJ, terus juga ini kan lagi pendidikan CBP, di sana kan diajari bagaimana
kita mengajar siswa, dan juga kita kan di CJ itu tahu bahwa bagaimana kita menuntut anak, bagaimana kita menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Jadi saya terapkan di kelas saya itu sudah menggunakan media pembelajaran interaktif, saya juga menggunakan alat peraga. Nah, jadi saya itu melihat siswa-siswa kelas-kelas lain, apalagi kan kita ada kelas A, kelas B, kelas B itu mungkin ada kesenjangan. Jadi mereka bertanya, kok kelas kami menggunakan gurunya mengajar dengan cara itu saja, sedangkan ibu itu kok menggunakan yang ini ada media mengasihkan, jadi keirian anak kelas yang lain itu. Nah, itu jadi permasalahan saya, bagaimana saya bisa menerapkan metode yang saya terapkan kepada guru teman saya itu, Bu. Oh, gini ya Bu Ganti, apa yang sudah Ibu lakukan kan sangatlah baik ya. Memang harus seperti itu kita seorang guru itu. Jadi memang kita itu menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan ya. Itu sudah Ibu Lastri laksanakan. Nah, kan Ibu Lastri sudah paham bagaimana mengajar dengan baik, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, pemanfaatan itu sudah Ibu laksanakan. Nah, sekarang ini kompetensi yang sudah kemampuan Ibu itu supaya teman itu juga bisa seperti Ibu, itu apa yang bisa Ibu lakukan supaya teman kita itu, teman sejawat kita itu seperti Ibu juga? Saya tuh ingin berkolaborasi dengan teman, terus meningkatkan kompetensi dia, bagaimana adanya saya kan bermitra, bagaimana saya memberikan dorongan kepada beliau supaya bisa belajar. Kan belajar itu banyak medianya, bisa dari media YouTube, bisa mengikuti seminar atau workshop. Jadi teman tadi diajak berkolaborasi, berbagi. Itu betul Bu, bagus sekali ya. Sebenarnya itu cepatlah direalisasikan. Kira-kira kapan Ibu bisa berbagi biar teman sejawat tadi lebih cepat melaksanakan KBM seperti yang Ibu laksanakan? Saya rasa secepatnya Ibu ya, berhubung sekarang kan sudah menutup tahun ajaran. Jadi saya rasa mungkin buka tahun ajaran yang akan datang saya mulai merealisasikan, mungkin melalui Kumbel nanti. Kumbel saya akan setidaknya berbagi praktik baik kepada teman-teman sejawat saya tentang metode belajar yang mengasihkan atau penggunaan media ajar yang ada di sekolah kami. Kan banyak itu media yang bisa digunakan anak peraga yang bagus sekali ya Ibu ya. Rencana Ibu ke depan itu sudah baik, apa yang sudah Ibu lakukan sudah baik, rencana juga akan kita bersama sama. Ya itulah Bu, kurasa baik ya, silakan laksanakan. Kira-kira sebelumnya kan saat ini teman Ibu itu belum melaksanakan pembelajaran yang benar. Itu rentang berapa? Kalau saya level skalanya itu masih berada di skala 6. Maunya Ibu nanti? Tidak Ibu cukup skala 8 atau 9. Kalau 10 itu udah profesional sekali. Saya kira mungkin sudah 10. Jadi proses dari 5, 6 dari ke 8 tadi Ibu Lastri tadi berbagi maunya. Oke ya Bu. Oke baik Bu ya, sangat Mbak Bu. Saya sangat mendukung Ibu ya, semangat Ibu ya. Jadi saya tidak mengkerut lagi. Iya Bu, alhamdulillah. Jadi bagaimana perasaan Ibu? Ya, kita sudah bincang seperti ini. Terus dari Ibu Mira. Iya. Nanti Ibu Mira bisa membantu saya lagi memecahkan solusi. Oke, siap ya. Oke ya. Jangan sungkan Bu ya. Enggak apa-apa. Ya, Bapak, saya izin Bapak. Oh iya. Mari Ibu. Iya, mari Bu. Ya sukses ya. Oke, semangat Bu ya. Rencananya Nanti dilaksanakan. saya minta solusi dengan Bapak Razuli juga. Oh, siap ya. Tadi sudah berjalan lancar terus. Gimana perasaan kalian? Segar, menyenangkan, ada tempat berbagi pendapat, berdiskusi dengan teman sejawat, itu hal yang sangat menyenangkan. Ya, saya lihat juga sangat menikmati sekali seperti itu. Iya. Oke, kalau boleh tahu kira-kira menurut Ibu ini terkait indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan tadi, apa yang sudah Ibu lakukan? Tadi saya sebagai coach ya, dari coach tadi mengungkapkan masalah dia. Jadi yang sudah saya laksanakan pada saat coaching tadi Pak ya, saya merasa alur tirta apa yang sudah Bapak arahkan di awal pasca tadi, Pepra tadi, alur tirta tadi sudah saya terapkan Pak, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana tindak lanjutnya sudah ada muncul dari si coach tadi, terus pengambilan keputusan dari coach itu sudah saya terapkan Pak. Jadi coach tadi berjalan sesuai dengan alur kita. Terus prinsip coaching tadi, kemitraan, aktif itu sudah termunculkan tadi Pak, proses coaching tadi Pak. Ya, karena sesuai yang saya catat juga, alhamdulillah beliau sudah menjalankan seperti ini semua. Iya, Pak. Apalagi alur ceritanya itu berjalan dengan sangat baik. Kemudian tapi sepertinya apa yang diinginkan, proses kreatifnya semua berjalan juga.
dalam penyampaiannya juga humble begitu, Pak. sangat ramah sekali. Terakhir kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan? Yang jelas kompetensi yang tadi kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang sesuai konteks masalah itu tetap saya pertahankan Pak ya untuk kedepannya. Terus kompetensi ini lagi yang perlu saya ini lagi untuk selalu mempertahankan, jangan memberikan solusi langsung, tapi menggali kompetensi si kunci tadi yang sudah ada, yang tanpa dia sadari Pak. Jadi dia juga secara tidak langsung dia sudah tahu pemecahan masalahnya, bukan merasa tidak percaya diri, perlu teman untuk berdiskusi. Jadi jangan kita langsung menahan diri, jangan langsung memberi solusi. Jadi Bu Dira ingin mengembangkan hal-hal yang seperti Bu Dira sebutkan tadi. Saya rasa Bu Dira sudah sangat memahami sekali. Yang paling penting sekali Ibu Dira itu tetap menjadi coach dengan stylenya sendiri. Iya, Jangan lupa Pak. itu. Jadi jangan meniru orang lain, tetaplah mengalir seperti yang Bu Dira lakukan. Oke Bu Dira, demikian proses diskusi kita hari ini. Iya, Pak. Saya harap Ibu Dira ke depannya jika menemukan kendala atau masalah boleh mengabarkan. Iya, gitu. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam Pak. Bimbingan. Terima kasih Pak ya. Iya, Oke Pak. ya. Iya.